Halo rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan FuzzyLogic Toolbox pada MATLAB. MATLAB adalah bahasa komposisi teknis dan MATLAB menyediakan berbagai macam toolbox untuk berbagai disiplin ilmu. Nah, salah satunya adalah FuzzyLogic Toolbox. Adapun studi kasus yang ingin kita selesaikan menggunakan FuzzyLogic Toolbox adalah seperti di layar. Nah, kasus ini sudah saya bahas sebelumnya di tutorial sebelumnya. Kita akan membandingkan hasil perhitungan dari FuzzyLogic Toolbox dan perhitungan secara matematis yang kita lakukan sebelumnya. Nah, ini adalah studi kasusnya. Studi kasus kita adalah dinner for two. Jadi Romi dan Julie makan malam di suatu restoran dan ingin membagikan uang tip kepada pelayan restoran dengan kisaran 5-25% dan besarnya uang tip ini berdasarkan dua kategori, yaitu pertama kualitas pelayanan dan kedua kualitas makanan. Nah, setelah Romi makan malam bersama Julie, Romi memutuskan memberi nilai. Untuk kategori pelayanan dia memberi nilai 7 dan untuk makanan dia memberi nilai 8. Nah, kisaran waktu 5-25% dan kita akan menggunakan FuzzyLogic Toolbox untuk mendapatkan besarnya uang tip berdasarkan nilai yang telah diberikan oleh Romi ini. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ada 3 aturan atau rules yang akan kita terapkan pada FuzzyLogic kita. Yang pertama, jika ternyata pelayanannya jelek atau makanannya tengik, maka tip yang akan diberikan rendah. Kedua, jika pelayanannya sedang, maka tipnya akan standar. Dan ketiga, jika pelayanannya bagus atau makanannya lezat, maka tip akan diberikan mahal. Nah, fungsi keanggotaan untuk pelayanan seperti kita lihat di layar. Jadi kita akan mendesain sama di toolbox nanti. Ini adalah untuk pelayanan. Input makanan seperti ini menggunakan trapesium dan uang tip nanti berbentuk segitiga seperti ini. Nah, berbekal pengetahuan ini kita akan merancang FuzzyLogic Toolbox kita. Setelah mengetahui studi kasus kita, mari kita buka MATLAB dan kita akan memulai desain menggunakan FuzzyLogic Toolbox. Pada command window, rekan-rekan bisa ketikkan sintaks fuzzy. Kita enter. Nah, inilah tampilan dari Fish Editor pada MATLAB. Fish ini kepanjangannya adalah Fuzzy Inference System Editor. Dan kita akan menggunakan metode Mamdani untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, selain Mamdani nanti ada tipe yang lain, misalnya Sugeno dan sebagainya. Mari kita amati di sini ada input, nanti ada algoritma kita di sini, kemudian nanti akan menghasilkan output. Nah, untuk input tadi ada 2, yaitu input pelayanan dan juga input makanan. Pertama kita klik input, di bagian edit nanti kita bisa tambahkan variabel yaitu input. Nah, input pertama adalah untuk pelayanan dan input kedua adalah untuk makanan. Kita klik di input pertama dan kita ganti nama variabelnya. Kita ganti dengan pelayanan. Nah, bagian pelayanan ada di bagian kanan ini. Kita ganti menjadi pelayanan. Kita enter dan nanti akan berganti. Input kedua adalah untuk makanan. Kita bisa ganti namanya. Setelah input kita bisa ke output, kita bisa ganti namanya menjadi tip. Oke, sampai di sini kita sudah memberi nama di setiap input dan output yang kita gunakan.
Mari kita buat fungsi keanggotaan di masing-masing input dan output. Pertama, untuk input pertama yaitu pelayanan, kita bisa klik 2 kali di bagian kotak berwarna kuning ini. Nah, akan tampil layar yang lebih detail seperti ini. Nah, ini adalah editor untuk fungsi keanggotaan kita, yaitu membership function editor. Nah, secara default fungsi keanggotaan yang tersedia ada sebanyak 3 seperti ini. Nanti kalau rekan-rekan ingin menambahkan atau mengurangi, bisa dengan cara klik salah satu dari fungsi keanggotaan ini, dan rekan-rekan bisa delete sesuka hati. Nah, jika ingin menambahkan, rekan-rekan bisa lari ke edit. Nah, add membership function ini. Nah, tipe yang akan kita gunakan untuk input pelayanan adalah tipe segitiga atau triangular membership function. Nah, disingkat trimf ini. Jumlah membership function yang kita masukkan ada sebanyak 3 nanti. Nah, sementara sudah tepat, kita bisa klik OK. Nah, kita amati rentang defaultnya adalah 0 sampai dengan 1, dan karena pada kasus kita dari 0 sampai dengan 10, maka kita bisa mengganti ringsnya. Nah, di bagian rings kita bisa ubah rentangnya dari 0 menjadi 10 seperti itu, dan secara otomatis akan berubah dari 0 menjadi sampai 10. Mari kita klik pertama, membership function yang pertama. Kita beri nama pelayanannya jelek. Untuk pelayanan jelek, kita lihat tadi dia bergerak dari 0 sampai 4. Nah, kita bisa ubah di bagian parameter. Nah, di bagian parameter ada 3 elemen matriks. Nah, -5 menyatakan kaki sebelah kiri dari segitiga itu nanti akan jatuh di mana. 0 menyatakan puncaknya di mana. Nah, 5 menyatakan kaki sebelah kanan dari segitiga itu akan berakhir di mana. Nah, nanti karena kita kaki sebelah kanan berakhir di 4, nanti kita bisa ubah menjadi 4 seperti ini, dan dia akan bergerak seperti ini. Nah, kaki sebelah kiri tidak kita hiraukan sementara karena nanti tidak masuk dalam rings kita. Nah, untuk membuat besarnya fungsi keanggotaan ini, kita bisa menggunakan params ini, atau bisa kita geser sesuka hati kita. Nah, untuk yang lebih tepatnya kita harus ketikkan di bagian kolom params ini. Kemudian yang kedua, pelayanannya sedang. Nah, kita klik dulu di bagian membership function kedua ini, dan kita ubah menjadi sedang. Puncak dari sedang nanti akan ada di 5 nanti. Kemudian kaki sebelah kiri akan ada di 1, dan kaki sebelah kanan nanti akan ada di 9. Nah, kita bisa ubah parameternya. Nah, di bagian params ini kita bisa ganti, karena kaki sebelah kiri ada di 1, kita pisahkan dengan spasi. Kaki kedua ada di 5, dan kaki ketiga ada di 9. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan dengan tipe yang bagus. Kita klik dan kita ganti nama variabelnya menjadi bagus. Nah, di bagian bagus, kaki ini nanti akan ada di 6 nanti. Puncaknya ada di 10, dan untuk kaki sebelah kanan tidak kita hiraukan karena tidak masuk dalam rings. Kita ubah di bagian parameter 6, 10, dan kita biarkan saja 15, tidak masalah. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah menyelesaikan ketiga fungsi keanggotaan dari pelayanan.
Nah, kita bisa beralih ke input kedua dengan menggunakan langkah yang sama. Mari kita klik di bagian makanan. Nah, di bagian makanan sebenarnya ada dua fungsi penguatan, yaitu makanannya tengik atau makanannya lezat. Nah, rekan-rekan bisa menghapus secara manual dengan cara memilih salah satu, kemudian klik tombol delete sini misalnya, dan kita bisa biarkan dua, atau kalau rekan-rekan mau bisa rekan-rekan hapus semua dulu, nanti bisa ditambahkan di membership function ini. Mari kita edit saja yang ini. Nah, sebelumnya fungsi keanggotaan dari makanan adalah trapesium dia, jadi bukan berupa segitiga ini. Kita bisa ganti di bagian sini, di bagian tab ini kita bisa ganti dengan trapesium dia, dan juga untuk yang kedua bisa kita ganti juga dengan trapesium. Mari kita edit yang pertama. Kita kasih nama yang pertama adalah tengik, di makanan yang tidak lezat. Di bagian parameter tidak seperti segitiga tadi yang hanya memiliki 3 input. Sekarang akan ada 4 input. Nah, 4 input ini menyatakan untuk di sebelah kiri, kemudian puncak pertama, puncak kedua, dan kaki sebelah kanan. Jadi kita bisa atur dengan menggunakan parameter param ini. Nah, untuk yang bagian tengik ini nanti puncaknya ada di 0 sampai dengan 1, dan untuk bagian lezat nanti ada di 9 dan sampai 10. Nah, karena ringsnya belum kita ubah, kita bisa ubah sekarang. Nah, seperti ini. Mari kita buat yang tengik dulu. Nah, kita bisa siasati asalkan dia pada rings yang kita inginkan. Bisa jadi kaki pertama kita taruh di 0, puncak pertama taruh di 0, kemudian puncak kedua baru kita taruh di 1. Ini misalnya 1, dan nanti akan berakhir di 3. Kita enter. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Rekan-rekan juga bisa ganti ini, terserah, karena tidak akan mempengaruhi. Nanti rekan-rekan bisa ganti minus dan sebagainya, berarti kakinya nanti akan sebelah kiri, nanti tidak kelihatan. Dan sementara tidak apa-apa, kita kasih 0, 0, 1, dan 3. Nah, untuk bagian lezat kita ganti dulu namanya. Nanti kakinya akan berada di 7, 9, dan 10 nanti, dan kaki sebelah kanan bisa kita bebaskan. Mari kita ubah parameternya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk bagian input, yaitu untuk pelayanan dan juga untuk makanan, telah selesai kita buat, dan kita bisa beralih ke bagian tip atau untuk output. Nah, untuk output seperti yang kita lihat sebelumnya, dia memiliki 3 fungsi keanggotaan berbentuk segitiga, dan saat ini sudah benar karena secara default MATLAB memberikan fungsi keanggotaan segitiga atau trim F, triangle membership function. Pertama, mari kita ubah ringsnya dulu. Nah, ringsnya ini seperti kita tahu bahwa uang tip sebesar 5-25%, namun tidak apa-apa, bisa kita gambarkan dari 0 sampai 30, asalkan puncaknya nanti ada di 5 untuk murah, dan nanti akan ada di 25 untuk mahal. Murah, kemudian yang kedua namanya standar, dan terakhir tipnya mahal. Jangan lupa, karena ringsnya masih default yaitu dari 0 sampai 1, kita ubah menjadi 0 sampai 30. Untuk bagian murah nanti puncaknya ada di 5,
kemudian kaki sebelah kiri ada di 0 dan kaki sebelah kanan nanti akan ada di 10. Kita ubah di bagian param di sini. Nah, ini dia. Kemudian untuk standar nanti kakinya akan ada di 10, puncaknya di 15 dan kaki sebelah kanan ada di 20 nanti. Dan terakhir untuk mahal akan ada di 20, puncaknya di 25 dan nanti kaki sebelah kanan ada di 30. Oke, kita amati bahwa puncak murah ada di 5 dan puncak mahal ada di 25 nanti, dan kita sudah mengetahui bahwa tips akan diberikan dari 5 sampai 25. Nanti bagian sebelah kiri atau yang kurang dari 5 tidak akan berpengaruh, dan lebih besar dari 25 tidak akan berpengaruh. Nah, pertanyaan kita, apakah boleh kita membuat dari langsung saja dari 5 sampai 25? Jawabannya adalah boleh. Setelah menyelesaikan ke semua fungsi keanggotaan, baik itu input maupun output, kita bisa mengatur untuk bagian aturan atau rules. Nah, di bagian edit, kita bisa klik rules dan kita akan memasukkan aturan-aturan yang akan digunakan pada logika fasi kita. Pertama, jika pelayanannya jelek atau makanannya tengik, maka tipnya akan murah. Antara pelayanan dan makanan nanti ada konektor yaitu atau. Nah, di sini ada bagian connectionnya, kita ganti menjadi atau. Jadi jika pelayanan jelek atau makanannya tengik, maka tipnya murah. Kemudian kita klik add rule. Nah, nanti akan masuk di bagian sini. Aturan yang kedua yaitu jika pelayanannya sedang, maka tipnya standar. Nah, di bagian makanan tidak kita gunakan, jadi kita bisa klik non. Jadi sekali lagi, jika pelayanannya sedang, makanan tidak dipakai, maka tipnya standar. Saya add rule. Jika rekan-rekan memiliki kesalahan dalam memasukkan aturan, tidak perlu khawatir, nanti bisa rekan-rekan ubah aturannya, sesuaikan saja dengan yang benar, nanti ada change rule, atau bila tidak ingin dipusingkan bisa rekan-rekan delete rules, tidak masalah. Dan aturan terakhir yang ketiga yaitu jika pelayanannya bagus atau makanannya lezat, maka tipnya akan mahal. Oke, bisa kita add rule. Nah, kita amati input aturan sudah lengkap seperti ini, dan kita akan hampir menyelesaikan tugas kita. Kita bisa close, tidak masalah. Kemudian setelah selesai memberikan aturan, kita bisa melihat hasil dari fasi kita. Ada dua, kita bisa melihat berdasarkan aturan atau bisa melihat surface. Nah, kita amati, ini adalah hasil dari fasi kita, digambarkan dalam bentuk surface atau diagram permukaan sini. Nah, berapapun nilai makanan dan pelayanan, nanti hasilnya akan dilihatkan dengan menggunakan surface seperti ini. Jadi kombinasi dari pelayanan dari 0 sampai 10 dan makanan dari 0 sampai 10 akan menghasilkan besarnya uang tip sesuai dengan surface ini. Jadi kita amati, ini adalah sifat fasi yang telah kita desain. Jadi rekan-rekan yang nantinya yang terbiasa menggunakan fasi akan bisa melihat karakteristik dari fasi kita hanya berdasarkan surface seperti ini. Oke, selain di surface, kita bisa melihat di bagian rules. Kita amati
inputannya kita bisa geser-geser, nanti tip yang akan dihasilkan akan berubah-ubah. Nah, seperti kita ketahui bahwa input pelayanan adalah 7 dan makanan adalah sebanyak 8. Nanti kita bisa lihat di bagian input di sini, kita bisa masukkan 7, kita pisahkan dengan spasi, dan 8, kita enter. Dan kita dapatkan besarnya uang tip adalah sebesar 20%. Dan ini sesuai dengan perhitungan matematis yang telah kita buat. Nah, jika rekan-rekan ingin menyimpan desain ini, nanti rekan-rekan bisa klik file, lakukan export. Nah, export ini ada 2. Nanti rekan-rekan bisa ekspor ke workspace nanti untuk keperluan perhitungan menggunakan MATLAB, atau rekan-rekan bisa simpan di hard disk saja, itu export to file. Nah, saat ini saya lakukan export to file. Ekstensi nanti adalah nama file .fish. Misalnya kita kasih uang tip.fish. Nah, sebagai saran, nanti rekan-rekan tolong hindari menggunakan spasi. Demikian tutorial untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.